ukir di Indonesia sudah cukup dikenal sejak tahun 1450 sebelum Masehi. Dengan bahan yang digunakan pada saat itu adalah tanah liat. Tidak hanya tanah liat, ada beberapa bahan lain yang digunakan, seperti pelepah daun, kayu, batu, tulang, dan lainnya. Selain itu, tujuan dari seni ukir di zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Jika di zaman sekarang, seni ukir digunakan untuk membuat sebuah karya seni. Di zaman dahulu, seni ukir dibuat untuk menciptakan simbol-simbol kepercayaan dan pesan untuk sebuah ritual kepercayaan. Saya untuk memulai dan mulai menekuni itu mulai tahun 2007 sampai sekarang. Bakat dulu saya menggambar. Kebetulan mulai tahun 2006 saya ada di Pasuruan, terus saya menggeluti juga di Jepara untuk memulai mendalami seni ukir. Mengutip dari buku Sejarah Perkembangan Seni Ukir di Jepara, karya Agus Dono Karmadi dan kawan-kawan, perkembangan seni ukir tidak lepas dari perjuangan Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita. Ia merupakan seorang perempuan asal Jepara yang cukup sering mencurahkan perhatiannya kepada seni ukir di Jepara. Hal itu karena upah pekerja seni ukir yang dinilai kecil dan tidak sepadan dengan kinerjanya. Melihat adanya potensi baik di bidang seni ukir untuk mata pencaharian rakyat Jepara, Kartini pun memutuskan untuk melakukan pemesanan besar-besaran yang nantinya akan dibagikan kepada teman-temannya. Mulanya saya dari Banyuwangi, di Pasuruan belajar, terus saya menekuni lagi sampai ke Jepara. Dan di sana saya bertemu dengan para seniman ukir di Jepara, dan saya belajar di situ beberapa bulan, dan saya mendalami lagi, kembali lagi di Pasuruan, saya dengan rekan-rekan yang belajar itu mulai tahun 2006 sampai 2008, dan saya mulai produksi itu 2009. Produksi sendiri maksudnya. Saya belajar ukir itu selama 3 tahun, 26, 27, sampai 2008.
Orang-orang di luar Jepara kemudian mulai menyadari bahwa ada karya seni yang layak untuk dibeli dari seni ukir. Semenjak saat itu, Kartini yakin bahwa seni ukir yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu kerajinan bisa berubah menjadi sebuah industri. Sangat banyak sekali seni ukir itu, Pak. Ada yang motif dedaunan, bunga, bahkan kontemporer pun juga ada, patung, dan sangat banyak sekali, Pak. Mulai yang kecil, 3 dimensi, 5 dimensi pun ada. Seni ukir adalah memgoreskan atau memahat huruf-huruf dan gambar pada kayu atau logam, sehingga menghasilkan bentuk timbul dan cekung atau datar sesuai dengan gambar rencana. Mengutip dari buku Sejarah Perkembangan Seni Ukir di Jepara, karya Agus Dono Karmadi dan kawan-kawan, perkembangan seni ukir tidak lepas dari perjuangan Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita. Ia merupakan seorang perempuan asal Jepara yang cukup sering mencurahkan perhatiannya kepada seni ukir di Jepara. Hal itu karena upah pekerja seni ukir yang dinilai kecil dan tidak sepadan dengan kinerjanya. Melihat adanya potensi baik di bidang seni ukir untuk mata pencaharian rakyat Jepara, Kartini pun memutuskan untuk melakukan pemesanan besar-besaran yang nantinya akan dibagikan kepada teman-temannya. Desa Sidomulyo, Kota Batu, ada seorang pengrajin seni ukir juga. Beliau pernah belajar dari kota Jepara, tempat yang sudah terkenal dengan seni ukirnya. Di samping istrinya yang juga pembatik, sang suami mencoba untuk menyelaraskan karya ukir yang tidak jauh berbeda dengan goresan batik. Media yang digunakan berbeda. Kalau batik bermedia kain, tapi kalau ukir lebih bermedia ke kayu. Sangat banyak sekali seni ukir itu, Pak. Ada yang motif dedaunan, bunga, bahkan kontemporer pun juga ada, patung, dan sangat banyak sekali, Pak.
mulai yang kecil 3 dimensi, 5 dimensi pun ada. Seni ukir adalah memgoreskan atau memahat huruf-huruf dan gambar pada kayu atau logam, sehingga menghasilkan bentuk timbul dan cekung atau datar sesuai dengan gambar rencana. Seni ukir di Indonesia dikenal juga dengan sebutan seni pahat. Kini keberadaannya pun sering ditemukan di berbagai daerah. Saya memang dari Jepara pengenalannya, cuma motif ukir sendiri itu kan banyak, Pak. Dari zaman kerajaan sampai sekarang turun-temurun kolaborasi dengan ukiran modern. Contohnya di belakang saya ini ukiran modern. Ini sebetulnya seni dari Eropa. Motif yang seperti belakang sini. Kolaborasi dengan seni Jawa. Jadilah yang seperti belakang saya ini ukirannya. Seni ukir juga memiliki berbagai macam motif untuk menghasilkan sebuah karya. Salah satunya adalah motif hias percandian. Salah satu motif yang menggambarkan percandian adalah Candi Prambanan, yang berarti lambang kesuburan. Sangat bebas, terkecuali untuk patung. Di patung nanti ada yang 18 ke atas lah, Pak. Itu seni patung. Kalau untuk seni dari motif bunga atau tanaman itu masih semuanya bebas, sangat bebas. Terkecuali motif patung, ada kebebasan tersendiri itu, Pak. Motif hias kedaerahan. Biasanya motif ini berasal dari berbagai daerah, seperti Pekalongan, Cirebon, Yogyakarta, Jepara, Majapahit, Pajajaran, Bali, Surakarta, dan lainnya. Untuk relief candi sendiri itu sangat bisa diaplikasikan di kayu. Tapi untuk sedetail mungkin itu cukup waktu yang lama, Pak. Kita untuk pengerjaan jangka waktu itu tergantung modelnya sendiri. Model dan bentuk apa yang bakal kita aplikasikan. Semakin rumit, semakin kecil, itu semakin lama untuk pengerjaannya. Kalau semakin besar, semakin cepat pengerjaannya. Kurang lebihnya seperti itu, Pak.
samping istrinya yang juga pembatik, sang suami mencoba untuk menyelaraskan karya ukir yang tidak jauh berbeda dengan goresan batik. Media yang digunakan berbeda. Kalau batik bermedia kain, tapi kalau ukir lebih bermedia ke kayu. Sangat banyak sekali seni ukir itu, Pak. Ada yang motif dedaunan, bunga, bahkan kontemporer pun juga ada, patung, dan sangat banyak sekali, Pak. Mulai yang kecil, 3 dimensi, 5 dimensi pun ada. Seni ukir adalah menggoreskan atau memahat huruf-huruf dan gambar pada kayu atau logam, sehingga menghasilkan bentuk timbul dan cekung atau datar sesuai dengan gambar rencana. Seni ukir di Indonesia dikenal juga dengan sebutan seni pahat. Kini keberadaannya pun sering ditemukan di berbagai daerah. Saya memang dari Jepara pengenalannya, cuma motif ukir sendiri itu kan banyak, Pak. Dari zaman kerajaan sampai sekarang turun-temurun kolaborasi dengan ukiran modern. Contohnya di belakang saya ini ukiran modern. Ini sebetulnya seni dari Eropa. Motif yang seperti belakang sini. Kolaborasi dengan seni Jawa. Jadilah yang seperti belakang saya ini ukirannya. Seni ukir juga memiliki berbagai macam motif untuk menghasilkan sebuah karya. Salah satunya adalah motif hias percandian. Salah satu motif yang menggambarkan percandian adalah Candi Prambanan, yang berarti lambang kesuburan. Sangat bebas, terkecuali untuk patung. Di patung nanti ada yang 18 ke atas lah, Pak. Itu seni patung. Kalau untuk seni dari motif bunga atau tanaman, itu masih semuanya sangat bebas. Terkecuali motif patung, ada kebebasan tersendiri itu, Pak. Dalam membuat karya seni ukir dibutuhkan juga berbagai macam teknik, yakni carving. Carving adalah seni chipping dan memotong pada bagian datar dari kayu untuk membentuk ukiran agar tampaknya menjadi 3 dimensi. Perbedaannya ukuran Jawa dan Bali, kalau di Bali kecenderungannya itu motifnya ke arah makhluk. Contohnya seperti hewan, patung kayak gitu. Kalau di Jawa cenderungnya itu ke motif alam.
dan sangat sedikit sekali untuk motif asli Jawa untuk patung. Patung sendiri itu memang juga ada dari zaman Majapahit. Zaman Majapahit sendiri itu ukirannya kebanyakan itu ulir besar-besar, dan situ ada burung, juga ada patung, tapi cuma sedikit sekali. Kalau dari Bali memang sangat banyak sekali itu patung-patungnya. Itu ada perbedaan untuk Bali dan Jawa. Yang kedua ada chip carving. Chip carving adalah teknik yang digunakan dalam membuat suatu karya seni ukir ukuran besar. Untuk relief candi sendiri itu sangat bisa diaplikasikan di kayu. Tapi untuk sedetail mungkin itu cukup waktu yang lama, Pak. Kita untuk pengerjaan jangka waktu itu tergantung modelnya sendiri, model dan bentuk apa yang bakal kita aplikasikan. Semakin rumit, semakin kecil, itu semakin lama untuk pengerjaannya. Kalau semakin besar, semakin cepat pengerjaannya. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Yang ketiga, pembakaran kayu. Pembakaran kayu adalah teknik yang digunakan untuk menambah desain atau finishing kayu. Beberapa seniman menggunakan teknik ini untuk mengukir kayu kecil. Dan yang terakhir, ada cukil. Cukil adalah teknik mengerok kayu dengan cara mencungkil kayu dengan alat cungkil.